Saya kan sudah katakan tadi dalam kitab Keluaran 6 ayat 2 ya, bahwa di situ dikatakan Allah, aku telah menampakkan diri kepadamu ya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Nah, artinya di situ bahwa Tuhan itu bukan namanya bukan Allah yang Maha Kuasa, tetapi namanya adalah Tuhan, tapi jabatannya adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, begitu loh. Begitupun juga dengan Jokowi ya. Jokowi itu jabatannya presiden, sebagai presiden. Makanya Jokowi kalau dia datang, aku datang sebagai presiden ya. Bukan dia ketika dia bertugas, dia tidak mungkin aku datang sebagai Jokowi, tidak ya. Atas nama bangsa Indonesia sebagai presiden. Nah, pasti dia begitu toh. Jelas ya Pak. Jadi begitu pun juga dengan Allah, bahwa nama Allah itu adalah Yesus ya, sesuai dengan ayat di Yohanes 17 ayat 11. Kenapa ada pelin-pelanisme di sini ya Pak? Coba lihat Keluaran pasal 33 ayat 20. Di situ Tuhan tidak bisa dilihat, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan dalam keadaan hidup. Kok bisa ya Tuhan menampakkan diri? Masih dalam satu kitab aja udah cakar-cakaran gitu Pak. Pantaskah kitab seperti itu diimani? Nah, coba lihat Yohanes pasal 1 ayat 18. Kata Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa, karena Bapa tidak bisa dilihat. Bapak di sini bilang katanya Tuhan itu roh. Berarti goib ya. Ini dalam perspektif Kristen ya. Kalau saya sih tidak meyakini Tuhan itu roh. Tapi intinya kalau Muslim ini, Tuhan itu gaib, tidak bisa dilihat. Dia wujud, dia ada, tetapi tidak bisa dilihat. Silahkan ya Bapak cek pada Yohanes pasal 1 ayat 18, 1 Timotius 6:16, 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Di situ Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kenapa di dalam Keluaran 33:20 kok masih dalam satu kitab Keluaran kok malah beda gitu? Ada pelin-pelanisme di situ. Sedangkan jelas-jelas Tuhan itu karakteristiknya tidak takluk kepada maut, tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi di dalam Bible malah Tuhannya bisa dilihat itu. Gimana coba? Ini berarti ada kontradiksi doktrinal di sini. Ya kan? Yang saya pertanyakan itu masalah kenapa gitu loh, dalam satu kitab suci yang katanya itu diilhami oleh Roh Kudus gitu, kok ternyata begitu banyak tumpukan kontradiksi di dalamnya gitu. Begitu banyak pelin-pelanisme, bahkan yang bersifat doktrinal pun banyak pelin-pelanismenya gitu. Iya, karena Allah itu roh ya, Tuhan itu roh, jadi tidak bisa dilihat ya. Sama seperti angin ya, tidak bisa dilihat. Tuhan itu roh. Jadi makanya kata Yesus, kamu tidak dapat melihat Bapa, tidak seorang pun melihat Allah ya. Rupanya kamu tidak lihat ya. Suaranya saja kamu tidak mendengar. Nah, di situ Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika dia mengajar ya pada saat itu. Jadi barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa ya. Itu kata Yesus. Makanya di Yohanes 14 ayat 9, apa yang aku katakan tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang ada di dalamku ya. Ingat itu, di dalamku dialah yang berbicara, atau dialah yang menyatakannya kepadaku ya. Nah, bahwa Bapa itu adalah roh ya, tidak kelihatan. Oke, itu dari perspektif Anda sebagai Kristen. Oke, saya hormati karena Anda berbicara sesuai terminologi Anda. Akan tetapi berbeda dengan Islam ya, karena di dalam Islam itu roh adalah gaib. Dan roh ini hanya makhluk ciptaan Allah yang kelak akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam Islam ada konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, intinya seperti itu. Dan roh orang-orang yang mati nantinya juga akan kembali kepada Allah, begitu. Maka dari itu kemudian
ketika Bapak bilang bahwa di ayat Yohanes yang Bapak sebutkan tadi, Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, maka dia melihat Bapa. Ini dalam konteks apa, Pak? Biasanya Anda suka bawa satu ayat, comot ayat dengan satu kesimpulan, tidak melihat konteks gitu. Kadang-kadang ayat yang kontekstual kalian artikan secara tekstual, ayat-ayat yang tekstual kalian lebay-lebaykan menjadi kontekstual. Ketika ada kata aku dan Bapak adalah satu misalnya ya, aku dan Bapak adalah satu, ini satu apa? Bukan satu hakikat, tetapi satu misi, satu visi. Karena apa? Yesus dengan murid-muridnya pun satu, gitu kan? Dan murid-muridnya dengan Yesus juga satu dengan Allah. Begitu banyak Tuhan kalau kata-kata aku dan Bapak adalah satu kemudian dimaknai sebagai kesatuan hakikat antara Yesus dengan Tuhan, gitu. Nah, ketika Yesus bilang bahwa aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku, ya iyalah, wong Yesus itu statusnya, predikatnya, kedudukannya hanya seorang utusan Allah. Yohanes pasal 13 ayat 16 jelas sekali berbunyi bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Nah, jelas ya, Yesus mempredikatkan dirinya hanya seorang hamba. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi dari sang pengutus. Di sini ada dua predikat, hamba dengan tuannya dan utusan dengan sang pengutus. Utusan atau rasul, kalau dalam bahasa Arab disebut rasul, utusan. Ini tidak sama otoritasnya dengan sang pengutus. Oke, pertanyaan yang bagus. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 di situ ayat 24 di situ dikatakan Allah itu roh, ya. Allah itu roh. Jadi roh itu bisa di mana saja, ya. Dia bisa tidak ada yang bisa membatasi, ya. Dia bebas kalau roh. Bisa dia pohon itu bisa berbicara, atau bisa itu petir bisa berbicara, api bisa berbicara. Roh itu bisa menyerap ke segala jenis, ya, bisa. Dia bisa masuk kepada manusia. Nah, itu roh, ya. Tapi roh Allah itu adalah bentuk bahwa Allah itu maha kuasa, ya. Allah itu maha hadir. Allah itu tidak dapat dilihat, ya. Makanya dikatakan roh. Jadi makanya kata Yesus, ya, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Sebab apa yang aku katakan tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang berdiam dalam aku, dialah yang menyatakannya. Yohanes 14 ayat 9 dan Yohanes 12 ayat 44 dan 45. Justru dengan Yesus mengaku bahwa dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri tetapi dari Bapa yang mengutus, ya iyalah dia mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya sebagaimana rasul-rasul yang lain, kan gitu. Misalnya kalau dalam Islam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Muhammad ini juga tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya sendiri, tetapi berasal dari wahyu Allah. Jadi di sini ada kesamaan antara Yesus atau Isa Al-Masih dengan Muhammad. Mereka itu berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari wahyu Allah. Itu menunjukkan bahwa predikatnya Yesus hanya seorang utusan Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3 itu kredo yang sering dinafikkan oleh Kristen, bahwa di situ tertulis hidup yang kekal itu adalah engkau mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang Dia utus. Artinya di sini Yesus memperkenalkan dua predikat. Allah sebagai Robnya dan dirinya hanya seorang utusan, gitu. Dan predikatnya Yesus sendiri hanya seorang utusan Allah. Dia memperkenalkan siapa Tuhannya dan memperkenalkan siapa dirinya, gitu. Jadi Yesus sendiri tidak pernah memindahkan dirinya dari bingkai kerasulan kepada bingkai ketuhanan. Tetapi umat Kristen begitu lancang memindahkan Yesus dari bingkai kenabian kepada bingkai ketuhanan. Pengikut Yesus tidak ada yang menuhankan Yesus, tetapi pengikut Paulus lah yang kemudian menuhankan Yesus. Karena apa? Yesus selalu bilang,
Sembahlah Allah, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, bukan kepada Yesus. Kata Yesus, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena Bapa ada di dalam Yesus, ya. Satu dengan Yesus, berdiam di dalam Yesus. Nah, itulah makanya kata Yesus, apa yang aku katakan tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang telah melihat aku. Bapa yang diam dalam aku, dialah yang menyatakannya. Ayatnya di Yohanes 14 ayat 9 dan 10, ya, bahwa Yesus itu dan Bapa adalah satu, karena Bapa berdiam di dalam tubuh Yesus. Nah, begitu loh, itu satu kesatuannya, ya. Yesus adalah bagian dari Bapa, ya. Perkataan Bapa yang diutus menjadi manusia demi menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat. Setelah itu Yesus kembali, ya, ke surga, bersatu dengan Bapa sebagai firman yang hidup, ya. Dan dia datang di akhir zaman untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, itu Yesus datang seperti itu, ya, untuk memisahkan, ya, orang percaya dan yang tidak percaya. Bapak jangan sampai gagal konteks terhadap Yohanes 14 ini, karena Yohanes 14 ini kan berbicara tentang rumah Bapa. Di situ Yesus sedang menjelaskan bahwa Dia akan menyediakan tempat bagi murid-muridnya kelak di rumah Bapa. Lalu kata Thomas, dia bertanya, bagaimana kami bisa sampai ke situ? Melalui jalan yang mana? Makanya Yesus bilang, untuk sampai ke rumah Bapa harus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini maksudnya Yesus adalah jalan menuju Bapa. Jadi Yesus itu bukan berarti Bapa, tapi hanya jalan atau sarana prasarana menuju Bapa. Nah, kemudian pada ayat-ayat berikutnya di situ kan tertulis memang, telah sekian lama engkau bersama-sama aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kenapa Yesus bilang seperti itu? Karena pada Yohanes pasal 1 ayat 18, Yesus sudah bilang, pada periskop sebelumnya, Yesus sudah bilang bahwa Bapa tidak bisa dilihat. Yohanes pasal 1 ayat. Tapi kok kenapa si Filipus ini malah nanya seperti apa Bapa, gitu kan? Jadinya kamu gimana sih, udah lama kenal aku, kamu masih nanya aja, masih menyuruh tunjukkan Bapa kepada kami. Barang siapa yang mengikuti ajaranku, maka itu sama dengan mentaati ajaran Bapa. Ini maksudnya Yesus di sini. Karena nanti pada ayat ke-10, tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan di dalam aku. Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah padaku bahwa di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi ini berhubungan dengan visi dan misi. Visinya Yesus ini berasal, visi misinya Yesus berasal dari Bapa. Gitu ya maksudnya. Ini kayaknya Bapak gagal konteks nih. Suka menelan bulat-bulat ayatnya, nggak lihat konteksnya itu apa. Nah, itu pada periskopnya, itu kan sebelum kepergian Yesus. Pada periskop berikutnya, Yesus itu menjanjikan seorang penghibur. Itu jadi ayat itu Yesus bercerita tentang rumah Bapa itu sebelum Yesus pergi. Sebelum Yesus pergi dari dunia ini. Begitu. Kemudian aku dan Bapa adalah satu. Ini juga Bapak gagal konteks, karena kita juga harus ngelihat relevansinya dengan ayat-ayat yang lain. Ya, silahkan Bapak lihat ayat andalannya Kristen. Ini ayat yang dibangga-banggakan Kristen di dunia perdebatan semenjak lama. Gimana bunyinya? Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini ayat tidak bisa ditelan bulat-bulat, dikupas dulu, dicuci dulu, baru ditelan, gitu ya Pak. Orang Kristen tuh sering menggunakan ayat ini berdiri sendiri lalu menyimpulkan untuk mendukung penuhanan Yesus.
Padahal tidak seperti itu. Kata satu di sana bukan menegaskan tentang keilahian Yesus, dualisme antara Yesus dengan Allah, bukan seperti itu, melainkan hanya merujuk kepada visi misi atau pekerjaan atau ajaran. Yesus mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Itu sebabnya Yesus mengatakan dia dan Allah adalah satu di dalam dia di dalam Allah dan Allah di dalam dia, maksudnya adalah satu ajaran yang berasal dari Allah. Yohanes pasal 10 ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Nah, setelah Yesus mengatakan bahwa dirinya dan Allah adalah satu, maka orang-orang Yahudi melempari Yesus dengan batu karena mereka menuduh Yesus telah menghujat Allah dengan mengklaim bahwa Yesus menyamakan diri dengan Allah. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa maksud perkataannya itu bukan demikian. Itu hanya soal pekerjaan yang dia lakukan. Ini kebiasaan Yesus itu suka berbicara dengan perumpamaan gitu loh. Yohanes pasal 10 ayat 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Nah, bahkan dalam ayat lain juga disebutkan bahwa murid-murid Yesus juga dikatakan satu dengan Allah dan juga Yesus. Mereka di dalam Yesus dan Yesus di dalam mereka. Mereka di dalam Allah dan Allah di dalam mereka. Ini maksudnya masih dalam konteks pekerjaan atau dalam konteks visi misi atau penyampaian risalah Tuhan terhadap umatnya. Coba dicek Yohanes pasal 17 ayat 21. Makanya kalau memahami ayat itu harus dikorelasikan dengan ayat lainnya, Pak. Jangan ngambil satu potong ayat langsung menyimpulkan ini bukti Yesus Tuhan. Nggak bisa seperti itu. Kita harus lihat konteksnya juga. Yohanes pasal 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Artinya di sini tidak ada dualisme antara Yesus dengan Bapa, melainkan mereka satu dalam hal visi misi, karena ajaran dan perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu berasal dari wahyu Allah atau berasal dari Bapa. Karena apa? Karena agar mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, agar mereka tahu bahwa aku adalah nabimu, aku adalah nabi utusanmu. Kan seperti itu, gampang sekali pemahamannya. Kenapa Kristen sebegitu rumitnya memahami ini? Allah itu kan ghaib, kata Bapak, jadi nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, sebagaimana yang tercantum di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, 1 Timotius 6, 16, dan 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Begitu Bapak. Muhammad itu berbeda dengan Yesus, ya. Yesus itu kalimat Allah, ya, yang menjadi manusia dan Allah berdiam di dalamnya. Kalau Muhammad, ya, Allah tidak pernah bertemu Muhammad, ya, kecuali diutus perkataannya melalui Jibril untuk dikasih beritakan kepada Muhammad, ya. Seperti itu. Makanya baca Quran 14 ayat 4. Jadi kalau Anda samakan Yesus itu adalah pribadi Allah dan Muhammad juga pribadi Allah di dalamnya, Anda salah, ya. Anda salah. Baca Quran Ibrahim 4 ayat 14 ayat 4. Oke, kita akan uji statement Bapak. Kita lihat dari literatur Kristen dan literatur Muslim, dari Bible dan dari Al-Quran. Oke ya, Bapak bilang katanya Yesus berbeda dengan Muhammad dalam sisi penyampaian wahyu. Mari kita lihat Yohanes pasal 12 ayat 49 sampai ayat 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, itu kata Yesus, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku sampaikan.
Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yohanes pasal 12 ayat 49. Jadi, kita bisa lihat, kita bisa simpulkan bahwa di sini Yesus juga menyampaikan kepada umatnya. Dia mendapatkan firman itu dari Tuhannya untuk disampaikan kepada umatnya. Dia mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Karena itulah memang tugas seorang rasul. Nah, bagaimana dengan ayat lain? Ayat yang barusan saya bacakan itu ternyata didukung oleh Yohanes pasal 17 ayat 8. Firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Artinya di sini bahwa Yesus memang hanya seorang rasul yang menerima wahyu dari Tuhannya, menerima firman dan menyampaikannya kembali kepada umatnya. Artinya dia seorang penerima firman dan penyampai firman. Karena itulah tugas seorang rasul. Oke, bagaimana dengan literatur Islam? Kita lihat dari referensi Al-Quran. Quran surah An-Najm ayat 3 sampai ayat 5. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya oleh Muhammad, yaitu Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya sendiri. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang kemudian diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Nah, di sini jelas bahwa Muhammad ini juga tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri, melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepadanya melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian kita lihat pada Quran surat Al-An'am ayat 50, langsung saya bacakan terjemahkannya aja ya. Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku dan aku tidak mengetahui yang gaib. Aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Kemudian surat An-Nisa ayat 113 juga. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Jadi apa yang dikatakan Muhammad ini berasal dari wahyu Allah. Quran surah Ali Imran ayat 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman, mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka, di kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan. Nah, dua ayat di atas menjadi bukti bahwa Rasulullah mendapat wahyu berupa Al-Quran dan sunnah. Begitu. Jadi sama saja derajatnya, sama saja predikatnya, bahwa Muhammad ini juga seorang Rasul utusan Allah yang menerima firman dari Tuhannya dan menyampaikan kepada umatnya. Nah, Bapak menyuruh saya membaca Quran surah Al-Ibrahim ayat 4. Bapak seperti kayak paham banget ya dengan Al-Quran. Kira-kira Bapak bisa baca nggak nih ayatnya? Oke lah, saya bacain dan saya bacakan juga nanti terjemahannya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Fayudhillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Wa huwal azizul hakim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang ia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Apa hubungannya dengan ayat ini, Pak? Kalau ayat ini menurut Bapak mendukung statement Bapak, oke, kita akan buktikan Allah itu menurunkan Rasul sesuai dengan bahasa kaumnya. Ketika Yesus diturunkan di Israel, mestinya ketika Yesus berbicara sehari-hari dalam lingkungan orang-orang berbahasa Aram, Ibrani, lalu kenapa teks asli Bible kok malah berbahasa Yunani? Nah, ini yang nanti akan menjadi
masalah bagi Anda sendiri, yang akan menampar muka Anda sendiri, Pak. Karena ternyata Yesus berbahasa Aram, tetapi kitab yang katanya Injil yang ada di tangan Bapak itu kok malah teks aslinya berbahasa Yunani. Kalaupun ada teks Bible berbahasa Hebrew, itu pun ternyata terjemahan dari teks berbahasa Inggris gitu. Jadi tetap teks aslinya itu berbahasa Yunani, ditulis dengan huruf Koine. Nah, ketika Muhammad diturunkan di Jazirah Arab dengan bahasa kaumnya itu bahasa Arab, Al-Quran pun kemudian berbahasa Arab. Tetapi Muhammad tidak hanya diutus untuk satu kaum saja, karena di dalam Al-Quran jelas bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami utus engkau ya Muhammad, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, begitu ya. Karena Muhammad itu diutus kepada seluruh alam. Berbeda dengan Yesus yang hanya diutus kepada Bani Israel saja. Dalilnya jelas pada Matius pasal 15 ayat 24, Matius pasal 10 ayat 5 dan 6, dan Yohanes pasal 17 ayat 9. Bapak Markus Metiawa berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan karena dia disebut sebagai kalimatullah di dalam Al-Quran. Oke, memang benar. Kita menjumpai bahwa Quran surah Ali Imran ayat 45 menjelaskan bahwa Maryam diberikan kabar gembira oleh Allah dengan kalimahnya yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Oke, saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalatil malaikati ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya." Kalimat yang datang daripadanya. Dengerin ya Pak ya. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat ya, karena dia seorang rasul. Semua rasul, semua nabi itu terkemuka di dunia dan akhirat karena mereka adalah pemimpin umatnya masing-masing. Mereka juga bertanggung jawab atas umatnya masing-masing. Makanya mereka itu semua wajihan fid dunya wal akhirah. Ini tidak bisa mengindikasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Isa Al-Masih adalah Tuhan. Meskipun di sini disebut wajihan fid dunya wal akhirah, karena Musa pun seorang yang wajihan di sisi Allah. Orang yang terkenal, orang yang terkemuka, karena dia juga Rasul Allah. Dan semua nabi, semua rasul pasti dikenal, baik di masa lalu, di masa sekarang maupun di akhirat nanti. Itulah yang disebut wajihan. Jadi kata wajihan atau terkemuka ini juga tidak mengindikasikan ketuhanan Isa Al-Masih, karena wajihan dalam konteks bahasa Arab tidak dimaknai sebagai sesuatu yang paling unggul atau melebihi yang lain gitu. Wajihan itu ya terkemuka, terkenal gitu. Kemudian di sini juga ada kata bikalimatin minhu. Nah, ini ada ayat pembandingnya, yaitu pada Quran surah Ali Imran ayat ke-59-nya. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah liat, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah. Maka jadilah dia seorang manusia yang kemudian diberi nama Adam. Jadi permisalan penciptaan Isa itu juga dengan kalimat Allah, sebagaimana yang ada di dalam ayat 9. Adam diciptakan juga dengan kalimat Allah, dengan kata kun. Maka jadilah si Adam ini, kun, maka jadilah Isa di dalam perut Maria. Begitu ya. Jadi jangan sampai Bapak ini gagal konteks. Oke, terima kasih. Karena ini Pak Markus kemana ya? Pak Markus Metiawa, silahkan bantahannya kalau memang ada yang mau dibantah. Karena Isa Al-Masih sendiri di dalam Al-Quran justru mengakui bahwa aku hanya seorang rasul untuk Bani Israel. Quran surat As-Saff ayat 6.
Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 171. Di situ juga dijelaskan siapa sih sebenarnya Isa Al-Masih ini, apakah dia Tuhan menurut perspektif Islam? Oh, tentu saja tidak. Mari kita bacakan Quran surat An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Suci dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, cukup Allah menjadi pemelihara. Jadi berhenti untuk cocokmologi tentang konsep penuhanan terhadap manusia Isa Al-Masih Ibnu Maryam dengan Al-Quran, Pak. Karena di Al-Quran tidak ada satupun ayat yang mendukung penuhanan terhadap Isa Al-Masih. Bahkan di dalam Bibelmu pun tidak ada penuhanan terhadap Yesus, kecuali hanya sebatas asumsi-asumsi para gerejawan.